Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyanto. Saya mahasiswa dari LPTK UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita sehat semua ya. Hari ini seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Namun sebelum berdoa, silakan jika ada kursi yang belum rapi, dirapikan terlebih dahulu. Nah, kursinya dirapikan. Jika ada baju yang belum dimasukkan, silakan dimasukkan terlebih dahulu. Sudah? Sekarang taruh tangan di atas meja semuanya. Silakan. Kita akan bersiap-siap untuk berdoa. Sebelum berdoa pada pagi hari ini ya, Bapak ingin cek kehadiran terlebih dahulu. Sepertinya tadi pagi sudah dicek ya, ketua kelas sudah tidak masuk hari ini. Tidak terdiri. Keterangannya? Oh iya, hari ini yang tidak masuk Fendi dengan Pratiwi sakit ya. Mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Fendi dan Pratiwi cepat diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Allahumma Amin. Silakan ketua kelas berdoa. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Terima kasih juga untuk anak-anakku ya, karena kalian sudah berdoa hari ini. Mudah-mudahan pelajaran yang Bapak ajarkan pada kesempatan hari ini bisa memberikan berkahan manfaat bagi kalian. Amin. Allahumma. Amin. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan literasi atau membaca ayat-ayat Al-Quran ya. Di sini ada yang pertama, ada Quran surat Al-Imran ayat 190. Perwakilan silakan maju untuk membacakan arti dari Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 91 ya. Nanti kita akan mengambil hikmah dari ayat tersebut. Silakan perwakilan Asma maju ke depan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantiannya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri. Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ya, terima kasih. Silakan. Jadi nak ya, bisa kita ambil pelajaran dari Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 bahwasanya ya, kita sebagai seorang muslim, kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh untuk banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Kita juga harus memikirkan atau bertafakur tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di sisi yang kedua ada Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, untuk surat Al-Baqarah ayat 122 di sini kita akan baca bersama-sama. Silakan diperhatikan ke depan ya. Ambil sikap yang baik, tawadu kepada Allah dan bersama-sama membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Kita awali dengan bertawuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Maksudnya apa nak? Dari Quran surat Al-Baqarah ayat 222 itu kita tidak boleh jorok sebagai seorang muslim ya. Kita juga harus selalu menjaga kebersihan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bersih, orang-orang yang mensucikan diri. Dari sini Pak. Nah, sebelum Bapak sampaikan tujuan pembelajaran
pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini Bapak akan mengulas kembali materi yang sudah Bapak bahas di minggu yang lalu. Tentang apa nak? Minggu lalu kita bahas tentang apa? Asmaul Husna. Tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Nah, Nah, apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu Asmaul Husna apa? Ini tadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah. ya, nama-nama Allah yang baik. Nah, Asmaul Husna di minggu kemarin kita bahas ada 99 nama, tapi kita hanya mengambil 4 nama Asmaul Husna saja. Masih ingat ya? Yang pertama ada Al-Alim. Al-Alim apa artinya minta? Allah Maha Mengetahui. Yang kedua ada Allah Maha Memberitahu. Nah, untuk materi kita hari ini yang akan kita pelajari masih materi yang sama terkait tentang Asmaul Husna dan keempat sifat Allah ini, ya nak ya. Jadi mungkin di sini yang beda hanya model pembelajarannya saja, ya nak ya. Di minggu kemarin Bapak memakai model pembelajaran PBL. Apa itu PBL? PBL artinya yaitu problem based learning, ya. Jadi kalian memecahkan masalah dari tugas yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Kemarin masalahnya tentang apa nak? Masih ingat masalah minggu kemarin tentang Nah, kalian pecahkan, kemarin sudah dipecahkan bareng-bareng ya, dan dikaitkan dengan materi kita hari ini Al-Alim, Al-Mudir, As-Sami dan Al-Jasir. Begitu ya. Nah, untuk hari ini yang model pembelajaran yang Bapak gunakan yaitu PJBL. Apa itu PJBL? PJBL adalah Project Based Learning. Jadi intinya kalian nanti akan membuat suatu project di materi kita hari ini dan dikaitkan dengan sifat Asmaul Husna ini ya. Nah, projectnya berupa apa nak? Projectnya berupa poster ya. Jadi nanti kalian Bapak suruh membuat poster tentang kebersihan lingkungan yang ada di sekolah ya, dan bagaimana cara mengurangi sampah yang ada di sekolah. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna Al-Alim, Al-Mudir, As-Sami dan Al-Basir. Yang kedua, peserta didik dapat membuat proyek. Nah, tadi ya sudah Bapak jelaskan ya sedikit ya. Proyek berupa infografi mengenai penanggulangan sampah yang ada di lingkungan sekolah dan dikaitkan dengan sifat Allah Al-Alim, Al-Mudir, As-Sami dan Al-Basir. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjutkan. Nah, untuk temanya di sini Bapak sudah menentukan tema atau judul hari ini tentang mengenal dan menerapkan nilai Asmaul Husna di lingkungan sekolah ya. Di PT SMP Negeri 7 Mbak. Nah, di sini Bapak akan menayangkan beberapa gambar. Silakan kalian perhatikan dari gambar yang Bapak tayangkan. Nah, di situ ada yang slide pertama. Di situ ada 5 gambar ya. Perhatikan. Jika kalian lihat dari gambar-gambar tersebut, apa yang kalian lihat? Di situ banyak sampah. Nah, padahal di sekolah kita itu termasuk sekolah yang bersih, tapi masih ada ya nak ya, di bagian-bagian tertentu yang masih banyak sampahnya. Dari teman-teman kalian ya, dari adik kelas kalian maupun kakak kelas kalian masih tidak peduli dengan kebersihan lingkungan. Padahal sudah jelas tadi sudah Bapak jelaskan dalam ayat tadi sebelumnya ya. Di situ menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tersebut sangat menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Selanjutnya kita bagaimana sebagai seorang muslim ya? Berarti kita harus menjaga kebersihan, baik kebersihan badan kita ya, kebersihan hati kita, kebersihan pakaian yang kita kenakan, dan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita ya, dan lingkungan di tempat sekolah kita. Masa iya kita mau belajar lingkungan kita masih kotor kan, tidak nyaman. Seperti itu lah ya. Bisa dipahami? Bisa.
Sudah dilihat gambarnya? Ya. Selanjutnya, di sini Bapak menyediakan 3 pertanyaan. Silakan sekarang kalian keluarkan bukunya. Silakan dikeluarkan bukunya. Kalian tulis ya. Silakan dikeluarkan bukunya. Cari kertas kosong. Sudah? Pertanyaan pertama silakan dijawab. Ini bukan kelompok ya. Silakan kalian jawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana kondisi kebersihan sekolah kita pada gambar yang sudah ditampilkan? Tadi Bapak sudah menampilkan sebuah gambar. Sekarang silakan kalian jawab ya dari pertanyaan pertama. Bagaimana kondisi kebersihan sekolah kita pada gambar tersebut? Silakan. Silakan dijawab, nah, ditulis. Bagaimana, sudah selesai pertanyaan nomor 1? Sudah ya? Sudah. Sekarang kita ke pertanyaan nomor 2. Ya, bagaimana cara mengatasi sampah di lingkungan sekolah? Silakan dijawab. Selanjutnya, menurutmu di sekolah kita di area manakah kebersihannya yang perlu ditingkatkan? Apa tadi sudah Bapak tampilkan gambar-gambarnya? Kira-kira di area mana saja itu, nak? Ada musola, ya, apa lagi? Banyak itu tadi. Sudah? Nah, ya itu tadi kalian sudah menulis ya jawaban dari 3 pertanyaan yang sudah Bapak buat. Sekarang coba Bapak ingin bertanya dengan kalian di pertanyaan pertama. Bagaimana kondisi sekolahan kebersihan sekolah kita pada gambar yang sudah ditampilkan? Coba Naswa. Ada beberapa bagian yang masih kotor. Ya, masih ada beberapa bagian yang masih kotor. Terus selanjutnya Adi. Banyak sampah yang berserakan. Ya, masih banyak sampah yang berserakan. Itu ya. Kedua, bagaimana cara mengatasi sampah di lingkungan sekolah kita? Coba Yeni jawab. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian Cika. Selalu peduli dalam lingkungan. Ya, selalu peduli terhadap lingkungan sekolah kita. Itu ya. Yang ketiga, menurutmu di sekolah kita di area manakah kebersihannya perlu ditingkatkan? Bayu. Sholat, komputer, kantin. Ya, musola ya, kata Bayu ada lab komputer dan kantin. Ya, perpustakaan dan belakang kan? Nah, tadi dari teman-teman kalian sudah menjawab ya. Ternyata di sekolah kita ini masih banyak, walaupun sekolah kita sudah bersih, tapi masih ada di bagian-bagian tertentu yang masih banyak sampahnya. Nah, kalian hari ini ya, Bapak akan menugaskan kepada kalian untuk membuat proyek. Nah, proyeknya yaitu berupa poster. Yaitu kalian bagaimana cara menanggulangi sampah yang ada di lingkungan sekolah kita. Tadi dari teman-teman kalian sudah ada yang menjawab ya, ada di area-area tertentu yang masih banyak sampahnya ya. Jadi kalian mencari solusi bagaimana sampah tersebut bisa kita bersihkan bersama-sama ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan langkah-langkahnya supaya kalian lebih paham ya. Ini langkah-langkahnya. Kayaknya hari ini loyo. Coba kita bikin terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Oke, satu kali lagi. Tepuk semangat. Terima kasih untuk kalian, tepuk tangan. Oke, tadi sudah sedikit, berarti sudah semangat ya. Silakan kalian perhatikan lagi ke layar. Di situ ada beberapa langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama, tentukan tema poster yang akan kalian buat ya. Jadi kalian membuat poster nanti kalian harus menentukan temanya. Kedua ya, tentukan konten postermu yang berkaitan dengan sampah dan kaitkan dengan Asmaul Husna. Jadi setelah kalian menentukan tema, kalian kaitkan dengan Asmaul
husna ya. Nah, untuk kelompoknya itu masih kelompok minggu yang kemarin ya. Minggu kemarin yang pertama ada kelompok dari sana ya. Kelompok Al-Alim, kelompok Al-Habir, kelompok Asami, kelompok Al-Bashir. Seperti itu ya. Kelompoknya sudah ada di minggu yang lalu, nanti tinggal kalian kerjakan saja sesuai dengan kelompoknya ya. Jadi nama-nama Asmaul Husna di sini dikaitkan dengan kelompok kalian. Tentukan lokasi atau tempat postermu yang akan kalian tempel. Nah, jadi dari poster yang kalian buat nanti, kalian tempel di lokasi yang menurut kalian banyak sampahnya ya. Terserah kalian. Jadi ada beberapa tempat lokasi yang banyak sampahnya. Ada di musola ada, yang perpus ada dan sebagainya ya. Selanjutnya buatlah postermu sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Nah, di sini nanti Bapak akan memberikan kalian waktu untuk mengerjakan poster. Durasinya selama kurang lebih 30 menit ya. Silakan dikerjakan dalam waktu yang sudah Bapak tentukan. Selanjutnya presentasikan hasil postermu secara berkelompok, kemudian catat saran dan masukan dari teman atau guru. Nah, setelah kalian nanti selesai membuat poster, ya, kalian selanjutnya presentasi di depan ke kelas tentang poster kalian tadi. Nah, setelah itu nanti dari masing-masing kelompok kalian saling memberikan saran ataupun masukan. Kira-kira contohnya nih, dari kelompok pertama ada yang kurang pas, berarti nanti dikasih saran ya dari teman-teman yang lain. Seperti itu ya. Selanjutnya perbaiki poster yang telah diberikan sesuai dengan saran, kemudian ditempel di tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya, setelah kalian diberikan saran dari teman-teman kalian, kalian memperbaiki hasil poster kalian ya. Setelah itu kalian print ya, di rumah kalian print. Setelah di print nanti ditempel di area mana yang menurut kalian perlu dibersihkan sampahnya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Ya. Sudah jelas ya? Sudah. Sekarang silakan kalian Bapak kasih waktu untuk membuat posternya. Nah, untuk membuat posternya di sini kalian boleh menggunakan Canva. Silakan kalian keluarkan HP-nya. Kalian bawa HP ini, silakan dikeluarkan HP-nya. Kalian boleh ya menggunakan Canva. Silakan bekerja dengan teman-temannya. Gimana Mita? Sudah selesai? Sudah lagi. Kelompok ini sudah selesai belum? Apa alasannya? Maha melihat sudah jadi posternya? Belum. Ya, durasinya kurang 5 menit lagi nak. Agar lebih percepat lagi. Ya, waktunya sudah habis. Selanjutnya silakan kalian punya nomor WA semua kan? Nomor Bapak? Punya ya, silakan kalian kirimkan Canva tersebut ke WA Bapak. Nanti kita presentasikan di depan kelas sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Paham? Baik, itulah tadi ya hasil proyek pembuatan poster dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi sudah maju ya. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil dari proyek yang dibuat. Silakan untuk kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Habir akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berupa poster yang bertemakan dengan Al-Habir bijak atasi sampah. Sadari dampak lingkungan. Kelola sampah dengan cermat dan penuh tanggung jawab untuk sekolah yang bersih dan sehat. Kenapa kami memilih tema tersebut? Karena kami melihat lingkungan sekolah masih banyak sampah di beberapa bagian, seperti musola, perpustakaan, UKS, dan lain-lain. Jadi adanya kami membuat poster ini tujuannya supaya tempat tersebut lebih dijaga kebersihannya dan
Nanti kami akan menempelkan di salah satu tempat foto tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asmi akan mempresentasikan hasil dari poster dengan tema larangan membuat sampah sembarangan, bertindak dengan bijak, sifat asasi. Mari kita mendengarkan suara lingkungan dan atasi masalah sampah di sekolah dengan tindakan nyata. Menjaga kebersihan, menerapkan sifat asami dimulai dengan mendengar keluhan lingkungan. Mari kita wujudkan sekolah bebas sampah. Mendengar, peduli, bertindak. Jadilah generasi yang mendengar kebutuhan lingkungan, mengelola sampah untuk sekolah yang lebih bersih dan sehat. Kita peduli, dengarkan ajakan kebaikan, mewujudkan kepedulian melalui aksi nyata, mengolah sampah demi lingkungan sekolah yang asri. Jadi dengan adanya kami membuat poster ini tujuannya supaya tempat-tempat tersebut lebih terjaga kebersihannya. Nanti kami akan menempelkan di salah satu tempat yang kotor tersebut. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok Asami. Ya, sudah presentasi semua ya. Akhir dari kelompok 4 sudah dipresentasikan juga. Selanjutnya memberikan saran ataupun masukan dari hasil kelompok teman-teman kalian tadi. Setelah diperbaiki, minggu depan ditempel di tempat-tempat yang menurut kalian banyak sampahnya. Seperti itu nak ya. Sudah? Sudah. Kembali ke tempat, silakan sekarang kelompok yang selanjutnya, kelompok Asami. Jadi langsung ke kelompok 1. Lihat. Tadi sudah bernilai ya. Kira-kira menurut kalian mana poster yang paling bagus? Kelompok Asami. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Asami. Kelompok Asami yang perlu diperbaiki. Kelompok Alim sama kelompok Al-Basi yang perbaiki minggu depan ya. Kalian perbaiki posternya, kemudian untuk yang lain juga yang sudah bagus posternya minggu depan berarti kalian tinggal print. Terus kalian tempel. Materi kita hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya kita sebagai manusia harus selalu menjaga lingkungan di sekitar kita. Kenapa? Menjaga lingkungan itu adalah salah satu bentuk kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu suka dengan kebersihan, menyukai orang-orang yang selalu menjaga kebersihan. Nah, kalau orang tersebut itu tidak menjaga lingkungan, berarti orang tersebut itu tidak peduli dengan kesehatan dirinya sendiri dan dapat merugikan orang lain. Sedangkan Allah itu menyukai orang-orang yang menjaga kebersihan. Seperti itu nah ya. Bagaimana? Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Bapak tanya lagi? Tidak. Kalau tidak ada, sekarang kita tutup pelajaran pada pagi hari ini ya. Untuk minggu berikutnya silakan tadi tugas dari Bapak kalian perbaiki poster kalian ya, kalian print. Minggu depan silakan kalian tempel supaya teman-teman kalian itu peduli akan lingkungan ya, tidak membuang sampah sembarangan. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak tutup pelajaran pada pagi hari ini ya. Kurang lebihnya selama menyampaikan pelajaran apabila banyak kesalahan dalam bentuk kata, Bapak mohon maaf. Pada Allah Bapak mohon ampun.
pun Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.